Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul modal. Saudara-saudara, kita percaya Allah tidak berubah. Dan memang Allah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Salah satu sifat atau karakter Allah yang tidak berubah adalah kuasanya. Dunia berubah, tetapi bagaimanapun kuasa Allah tidak berubah. Tetapi bukan hanya kuasa Allah yang tidak berubah, kasih Allah juga tidak berubah. Kalau kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetapi kasihnya berubah, artinya Allah jadi kurang mengasihi umat pilihan. Maka ini berbahaya. Yang benar yaitu Allah adalah Allah yang tidak berubah di dalam sifat dan hakikatnya, yaitu kasihnya. Di dalam Alkitab, perhatian Allah kepada umat pilihan atau kekasih-kekasihnya luar biasa, istimewa, ya. Pembelaan Allah kepada orang-orang yang diakuinya sebagai umat, sebagai sahabat, kekasih Allah, itu luar biasa menakjubkan. Pemeliharaan Allah bagi umat pilihan, bagi kekasih dan sahabat-sahabat Allah luar biasa. Itu tidak berubah. Kalau sekarang kita menjadi kekasih Allah, umat pilihan Allah yang benar, pasti kita juga akan diperlakukan Allah secara khusus. Pasti kita mendapat perlakuan istimewa dari Allah. Seperti perlakuan Allah terhadap Abraham, terhadap Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan lainnya. Oleh sebab itu, yang harus kita usahakan adalah bagaimana menjadi kekasih Allah, menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Saudara-saudara, bagaimana menjadi umat pilihan Allah yang dengar-dengaran, yang taat? Inilah modal atau kapital yang nilainya tidak terhingga. Kapital atau modal pendidikan, warisan, kekayaan orang tua, apapun yang dimiliki seseorang dalam menghadapi hidup, itu semua terbatas. Seberapa tinggi pendidikan seseorang yang dapat menjamin hidup, baik hidupnya maupun hidup keluarganya? Seberapa banyak warisan yang bisa diperoleh seseorang dapat menjamin hidupnya dan hidup orang-orang yang dikasihinya, yang menjadi tanggung jawabnya? Semua terbatas. Karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pendidikan tinggi atau dengan uang. Dalam sejarah, penguasa-penguasa hebat di masa tertentu, kalau sudah jatuh, dia bisa lebih miskin dan lebih menderita dari orang miskin. Sejarah membuktikan. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 12, bahwa hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan, juga tidak tergantung kepada apapun. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang kekuatannya bukan dari Allah. Modal atau kapital yang tidak terhingga adalah Tuhan itu sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah, artinya terhukum. Inilah yang harus kita upayakan lebih dari segala upaya untuk menghadapi hidup kita ke depan. Studi, mencari nafkah, menjaga kesehatan, dengan pola makan, pola hidup yang baik, itu mutlak. Tetapi lebih dari semua kegiatan hidup yang kita lakukan guna menempuh hari-hari ke depan, yang terutama adalah hubungan dengan Allah.
bagaimana menjadi kekasih dan sahabat Allah. Jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan memang tidak bisa dikecilkan, tetapi kita bisa mengecilkan Tuhan di dalam pikiran, di dalam perilaku, dan perlakuan kita terhadap Tuhan. Tuhan seakan-akan tidak ada, tetapi Dia ada. Seakan-akan Tuhan tidak nyata, tetapi sebenarnya Dia lebih nyata dari semua realitas. Seakan-akan Dia tidak real, tetapi sebenarnya Dia real. Bagaimana mengalami Allah yang tidak kelihatan, tetapi nyata atau hadir? Bagaimana mengalami Allah yang seakan-akan tidak real, padahal real? Kita harus menyediakan perhatian, waktu, dan konsentrasi terbaik untuk mengalami Tuhan. Pergi ke gereja itu mutlak. Tentu selama gereja benar-benar mengajarkan kebenaran yang membuat jemaat bisa benar-benar mengalami Tuhan dan memiliki perjumpaan dengan Allah. Tentu tidak semua gereja membimbing umat dengan benar. Kalau pendetanya, pelayan gereja, atau pelayan jemaat tidak memiliki pergaulan dengan Allah secara benar, maka ia tidak akan bisa membimbing orang lain mengalami perjumpaan dengan Allah. Carilah gereja yang bisa mengubah hidup kita dari manusia duniawi menjadi manusia rohani, dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan, dari seorang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, carilah hamba Tuhan atau pemberita firman yang benar-benar mengubah hidup kita. Kita berdoa, kita selektif, kita teliti memilih. Yang penting hamba Tuhan dan gereja tersebut memberkati kita. Jangan tidak ke gereja karena kita akan diraih oleh kuasa kegelapan dan akan masuk dalam belenggu atau penjara. Pergilah ke gereja yang kita akan pasti mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Kita masih bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan menghayati adanya Allah. Kalau kita tidak ke gereja, makin tipis kepercayaan kepada Allah, maka kita menjadi agnostik, bahkan sampai menjadi ateis. Dari skeptis terhadap perkara rohani, tidak percaya, curiga, sampai tidak percaya sama sekali. Pergilah ke gereja. Tetapi jangan sekedar supaya mendapat pertolongan dari masalah hidup, atau sekedar supaya mendapat kesembuhan, tetapi untuk mendengarkan firman yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.